Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur pagi ini kita boleh kembali datang untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini Bapak sedang ada di hutan dekat dengan Kawah Putih Ciwidey. Nah, kiranya kalian boleh menikmati suasana hutan yang Bapak bawakan juga. Oke, saat ini kita mau bersama-sama siapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, saat ini kita mau bersama-sama, kita mau tinggikan Tuhan kita. Karena Tuhan kita ada Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Kita naikkan pujian, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh kembali datang untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami serahkan proses renungan firman hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saat ini kita sudah sampai kepada Kejadian pasalnya yang ke-34. Bapak akan memilih beberapa ayat untuk menjadi dasar perenungan firman kita hari ini. Diambil dari Kejadian pasalnya yang 34 ayat 8 sampai ke 10. Bapak akan membacakan untuk kita semua. Berbicaralah Hemor kepada mereka itu, hati Sikhem anakku mengingini anakmu, kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya, dan biarlah kita mengambil. Berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami, dan ambillah gadis-gadis kami. Tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas, dan menetaplah di sini. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, di Kejadian pasalnya yang 34 ini menceritakan ada hal buruk terjadi di dalam keluarga Israel atau keluarga Yakub. Anak kesayangan dari Yakub yang namanya Dina diperkosa oleh raja negeri itu, yaitu Sikhem. Nah, pada waktu itu Sikhem tertarik dengan Dina dan meminta Yakub beserta keluarganya tinggal di sana. Hal ini adalah hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan pernah memerintahkan Yakub untuk pergi atau pulang ke negeri nenek moyangnya. Kita bisa dilihat di Kejadian pasalnya yang 31 ayatnya yang ketiga. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Tuhan jelas memerintahkan Yakub untuk pulang ke negeri nenek moyangnya, bukan ke tempat lain. Tapi pada waktu itu Yakub tidak melakukannya. Dia mampir ke tempat lain. Dia tidak mentaati firman Tuhan dengan penuh. Dia hanya keluar dari tempat tinggalnya bersama Laban, tapi dia tidak menuju ke tempat yang Tuhan minta kepadanya. Nah, di dalam hidup kita juga sering seperti ini anak-anak. Kita tahu apa perintah Tuhan, kita tahu apa rencana Tuhan di dalam hidup kita, namun kadangkala kita menghambat itu. Kita menahan dan tidak percaya kepada Tuhan. Kita berhenti di satu kondisi yang kita suka, yang menurut kita baik, dan kita tidak menjalankan
perintah Tuhan. Banyak hal yang terjadi ketika kita tidak taat kepada Tuhan. Hal-hal buruk yang mungkin akan terjadi di dalam kondisi itu. Kalau kita lihat, jika Yakub mentaati perintah Tuhan dan langsung pulang ke negeri nenek moyangnya, maka tentulah kejadian yang terjadi di dalam pasal 34 itu tidak terjadi. Hal yang sangat memalukan itu tentu tidak akan dialami oleh keluarga Yakub. Kiranya di dalam hidup ini kita boleh taat kepada Tuhan, menjalankan perintah Tuhan sampai akhir sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita pribadi lepas pribadi. Kiranya ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bagaimana kami harus taat kepada Engkau. Tuhan, seringkali di dalam hidup kami lebih mengandalkan pemikiran kami lebih taat kepada pemikiran kami sendiri, dan kami tidak menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Kami seringkali berhenti di dalam satu kondisi yang kami suka. Tuhan, mohon Engkau yang tolong kami dan maafkan kami Tuhan, dan bantu kami untuk boleh berjalan di dalam rencana yang telah Tuhan tetapkan untuk kami. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu. Kami juga menyerahkan proses pembelajaran hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak terus mendorong kita untuk membaca seluruh pasal yang telah kita pelajari. Misalnya hari ini kita mempelajari Kejadian pasalnya yang ke-34. Mari kita boleh baca keseluruhan pasal ini. Bapak juga sudah melakukan itu, dan kiranya kalian juga boleh membacanya. Tidak memerlukan waktu yang panjang untuk membaca itu, paling sekitar 5 menit sudah selesai. Mari kita sediakan waktu untuk membaca bagian firman Tuhan yang kita bahas, agar kita boleh mengerti bagian firman Tuhan itu lebih mendalam dan lebih jelas lagi. Kiranya ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Selamat belajar untuk kita semua. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.